Alhamdulillah rabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan banyak oleh Ustaz Darwin Atamafu. Jadi kami sekali lagi saya perkenalkan, ini lembaga namanya Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yaitu dia namanya Jam'iyah itu maksudnya kumpulan thariqah yang mu'tabarah, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan ziarah kepada Tuan Guru Muhammad Siddiq bin Ramlan Al-Wahid Qaddasallahu sirrahu. Beliau adalah mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Nah, ini perlu diketahui sama bapak-bapak di Kampung Saleman. Ada Tuan Guru yang sayang sekali makam beliau, tapi sama orang di sini cuma lewat. Suatu saat seorang ulama besar di Indonesia, Al-Habib Lutfi bin Yahya, menyebutkan sehebat-hebatnya aulia, walaupun sudah intiqal, ya, berpindah alam, masih bisa menghidupi orang di sekitarnya. Bukan hanya orang sekitar, bahkan menghidupi banyak orang. Tapi tentunya perlu keyakinan dulu. Yakin. Jangan sampai aulia itu sesat. Ini sekarang lagi zaman sesatan. Dibilang syekh itu sesat, mengajarkan ilmu sesat. Langsung ada yang bilang sufi itu sesat. Sufi itu sesat. Gitu. Lalu ada yang bilang misalnya thariqah itu mengajarkan ilmu sesat karena menduakan Tuhan, dibilangnya. Karena mengkultuskan Tuhan, mengkultuskan guru, katanya begitu. Namanya si yang katanya ini, kalau mau ditelusuri orang yang ngomong katanya itu nggak tahu apa-apa tentang namanya thariqah. Apa itu thariqah? Da'wah ilallah. Kalimatnya ini definisi. Thariqah itu apa? Da'watun ilallah li ihya'is sunnah wa nabdhil bid'ah. Mendakwah kepada Allah SWT. Kenapa dakwah kepada Allah? Ada dakwah ilallah fi sabilillah. Ini kalimat fi sabilillah. Da'watun fi sabilillah, dakwah di jalan Allah. Ingat firman Allah menyebutkan begini. Qul, katakan wahai Muhammad. Hadhihi sabili. Nabi Muhammad disuruh ngomong. Ini kalimat bahasa di dalam Al-Quran. Kalau Allah di dalam ayat Al-Quran ada menyebutkan kata qul, katakanlah, berarti yang suruh katakan siapa? Nabi Muhammad. Oleh Allah, Nabi Muhammad diperintah untuk bilang ke umat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bilang ke umatmu. Misal, qul huwallahu ahad. Bilang ke umat, Allah itu ahad. Qul yas'alunaka 'anir ruh. Bilang kepada orang-orang yang tanya ruh. Apalagi termasuk ayat ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bilang ke umatmu, hadhihi sabili, ini jalanku.
Berarti kalau analogi dalam ayat ini seakan-akan ini Nabi jelas-jelas bilang, lihat, ini beta pun jalan. Tunjuk. Berarti kalau tunjuk ada sesuatu yang ditunjuk kan? Ada sesuatu yang ditunjuk. Hadhihi sabili, ini jalanku. Da'watun ilallah, dakwah kepada Allah. Jalan ini adalah jalan dakwah kepada Allah. Nabi lanjutan dalam ayat bilang apa? Ad'u ilallah. Kalimatnya, hadhihi sabili ad'u ilallah. Saya mengajak kepada Allah. Nabi mengajak kepada Allah. Dan waris ini Nabi turunkan kepada seluruhnya, kepada umat, yang syaratnya adalah bersanad silsilah kepada Rasulullah. Mari analoginya misalnya begini. Tadi ada ayat tadi mengucapkan qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, bilang ke wahai orang-orang kafir. Sekarang logikanya kalau nggak ketemu Nabi, sementara Quran diturunkan untuk siapa? Diturunkan untuk kita ya. Kalau kita nggak punya sanadnya Nabi, emang kita bisa ngomong wahai orang kafir gitu? Misalnya ini kalimat analogi ini, kalimat ini penting untuk dipahami, diresapi. Hari ini siapa aja boleh berdiri di sini, asal ngomong bid'ah, sesat, hai orang-orang kafir, hai. Padahal nggak ada jalur silsilahnya tuh ke Nabi. Ya, ini coba mari yang ingin bertanya, monggo silakan tentang bagaimana. Dan ini jalan Allah. Hadhihi sabili, ini jalanku kata Nabi. Maka definisi di thariqat da'watun ilallah, dakwah kepada Allah. Untuk apa? Li ihya'is sunnah wa nabdil bid'ah, untuk menghidupkan sunnah dan menghilangkan bid'ah. Bagaimana untuk mengetahui sunnah kalau tidak bersilsilah sanadnya? Dia memahami tentang sunnah itu bagaimana? Ya, kalau gini yang pahami kita. Bagaimana mau tahu bid'ah kalau kita nggak paham? Mau ketemu Nabi aja ada yang bilang itu setan kok. Hari ini ada nyata seorang ustadz, beberapa ulama yang dianggap ulama gitu di Indonesia bilang mimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bohong katanya. Nauzubillah min dzalik. Mimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibilangnya bohong. Yang wajar orang seperti itu nggak punya silsilah, nggak punya sanad, dia nggak punya rawi hadisnya. Lalu kalau nggak punya rawi hadisnya, bagaimana paham tentang ilmu hadis? Lalu bagaimana paham tentang ilmu sunnah? Lalu bagaimana ngerti tentang bahasa bid'ah? Ya, tuan guru kita ada tuan guru di sini meninggal tahun berapa? Meninggalnya tahun 2019. Tuan guru mengajarkan ilmu sunnah. Tuan guru mengajarkan bagaimana bid'ah untuk dijauhi. Tapi sayangnya memang wali itu jangan susah dilihat sama mata. Wali itu susah dilihat sama mata. Nanti kalau udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un baru menyesal, ya Allah ternyata tua hilangin. Kenapa dari dulu kita simpan? Yang biasa begitu. Nah, menyesal. Dan sekarang kalau ditanya, ya paling berapa orang yang zikir, paling berapa orang yang ada jamaahnya? Tidak ada. Li ihya'is sunnah wa nabdil bid'ah. Dengan cara apa? Bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang lemah lembut,
dengan cara hal seperti inilah orang-orang mereka bilang kalau ahli sufi itu tidak berpikir tentang kemusyrikan, tidak mau keras terhadap kekufuran, tidak mau, banyaklah alasannya menyalahkan kaum sufi, menyalahkan para ulama-ulama tasawuf. Ya wajar juga ulama tasawufnya ngumpet sembunyi, ada sembunyi di atas gunung, ada sembunyi di konon ada seorang ulama besar di India namanya Maulana Ilyas Al-Kandalawi rahimahullah. Beliau adalah tariqahnya Cistiyah, An-Naqsyabandiyah, As-Sahrawardiyah. 3 tariqah itu beliau mengampu. Beliau pada saat itu tidak mau sembunyi. Beliau keluar mendakwahkan tentang bagaimana menghidupkan sunnah dan menjauhi bid'ah misalnya. Tapi sayangnya disalahpahami lagi. Ya. Jadi maka Jatman sekali lagi datang menginformasikan dulu deh. Kalau di sini ada tuan guru yang bersilsilah sanad sampai ke Rasulullah. Beliau adalah bernasab Naqsyabandiyah Khalidiyah, bernasab sampai Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, dan bernasab sampai Syekh Muhammad Al-Khalwati. Naik terus sampai mana? Imam Junaid Al-Baghdadi naik terus sampai ketemu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Naik lagi ketemu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup kasih tahu itu dulu lah. Kalau di sini ada tuan guru. Tapi pertanyaannya, antum yang ada Ustaz. Dan kita mau bayarnya bagaimana, mau dapat tua itu bagaimana? Nah, yang ada. Maka cari kalau yang mau bertahan dengan beliau, pertahankan pada ajarannya demi menjaga ajaran di kampung ini secara utuh. Apa ajarannya secara umum? Tadi ziarah makam, ziarah kubur. Misalnya mandi safar bid'ah katanya, haram. Bilangnya begitu. Sesat. Siapa yang mandi safar, sungguh dia telah kafir katanya. Bahasanya masya Allah, kasar benar. Padahal ini sudah dari lama ini aja. Dibalasnya, siapa yang mengikuti ajaran orang tua sesungguhnya itu telah menyeleweng dari ajaran Rasul. Kamu seperti Quraisy, malah dibilangnya begitu. Ya. Jadi bagaimana lanjutannya? Maka tariqah tadi disebutkan walaha syaikhun dir'uhu wa sayfuhu kitabullah wa sunnatir rasul. Maka tariqah itu harus punya mursyid atau gurunya, harus sanad silsilah sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Tapi terus yang ada bagaimana? Diampuhlah sekarang sama Bapak Said Al-Wahid, ya, Bapak Said. Tapi beliau sebagai khadim atau pelayan tariqatnya sudah bukan lagi dalam demi menjaga kesinambungan perjalanan tariqat di sini.
Nah, maka kami datang dari Jatman, datang berziarah kepada Tuan Guru, ingin bertemu juga dengan Tuan Guru Said Al-Wahid. Untuk apa? Menyambung tali silaturahmi pertama dengan sesama para pengamal thariqah. Yang kedua, bahwa ini yang disebutkan jalanku oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ini yang sebetulnya yang dibilang li ihya'is sunnah, menghidupkan sunnah dengan menjauhi bid'ah dengan cara yang hasanah, dengan cara yang baik, tidak dengan cara pung dengar. Tidak demikian. Dan mengenalkan, belajar sambil kita, walaupun oke lah, iya thariqah itu susah, iya, tapi sungguh thariqah itu harus belajar sejak usia dini. Untuk apa? Untuk keimanan kuat. Akhirnya sekarang bapak-bapak rasakan, kosong masjid sama pemudanya. Masjid kosong sama pemudanya. Larinya kemana sekarang? Apalagi tahun 2021, handphone, PUBG, belum lagi TikTok, belum lagi PUBG atau game online. Mana anak mudanya? Sementara thariqah mengajarkan kekuatan syariah agar anak mudanya belajar keimanan kepada Allah yang kuat, menghidupkan sunnah yang paten, menjauhi kebid'ahan dari hal-hal kemusyrikan, semua yang diajarkan oleh para tuan-tuan guru jauh berabad-abad sebelumnya. Biar datang kelak menjadi orang tua, dia sudah siap di dalam kualitas keimanan dia, di dalam menjalankan syariah. Maaf dalam perjalanan kami kemana-mana, yang tampak di masjid pertama adalah orang tua. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Memang nyatanya begitu. Kedua, orang tua-tua yang hanya sebatas menjaga memorinya yang sejak dulu tidak terasah kembali, dan tersisalah memori tuanya. Maaf, misalnya baca Quran suseng sesuai tajwid lagi, karena entah nafas yang berat ataupun gigi yang sudah berkurang, atau na'udzubillah min zaliknya, kalau memang dulunya cuma modal hafalan, lalu jadi ini jadi generasi mudanya mana? Belajar agamanya mana? Sehingga misalnya dipesankan oleh Habib Lutfi bin Yahya, saya selalu sudah dua kali menyebutkan Habib Lutfi bin Yahya karena beliau adalah juga termasuk beliau adalah Rais Am Jatman yang saat ini beliau mengampuhnya. Beliau menyampaikan bahwa belajar thariqah harus sejak usia muda. Kenapa? Karena di thariqah diajarkan tentang tauhid, la ilaha illallah. Bapak-bapak silahkan keliling ke seluruh dunia dengan semua thariqah yang ada di seluruh dunia. Mau Naqsyabandi, mau Khalidiyah, mau Khalwatiyah, mau Qadiriyah, mau Samaniyah, mau Rifa'iyah, mau Malamatiyah, mau apa semuanya, mau Ghazaliyah, mau apapun semuanya, pasti zikirnya la ilaha illallah. Tadi kita habis sore kita zikir lagi. Simbol tentang ketauhidan, li ihya'is sunnah, untuk menghidupkan sunnah. Apa sunnah? Yang penting adalah dari Nabi, yaitu la ilaha illallah. Anak muda sekarang mana? Nggak ada bisa bilang la ilaha illallah. Baca Qurannya belepotan, ngajinya nggak bisa.
Disuruh sholat atau udahan. Apalagi nikahnya bagaimana? Gergetan nikah. Bismillahirrahmanirrahim, baca auzubillah tidak bisa. Ya, Pak ya. Yang biasa nikahin pasti begitu ya. Sing paten. Kenapa? Karena tidak terlatih sejak usia dini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena tidak paten dengan la ilaha illallah, dia tidak kenal Nabi. Wajar sekarang termakan berapa banyak anak muda semuanya dengan celana yang tingkrang, tuh, pesta, samba yang terpakai songko, cuma dengan bilang Nabi Muhammad itu sudah mati. Kita ini menjalankan surah hadis, ya dia baliknya ke hadis, tapi dia tidak cari pemilik hadisnya. Ini nggak masuk akal. Kenapa ya? Wajar tadi dengan la ilaha illallah dia tidak kuat. Kenapa? Dia tidak punya ajaran la ilaha illallah. Gitu. Maka itu adalah bid'ah sehakikat-hakikatnya bid'ah. Serusak-rusaknya bid'ah itu adalah menjauhi. Dalam surat misalnya disebutkan, dalam surat Al-Munafiqun disebutkan, wa idza qila lahum ta'alau nastaghfir lakum Rasulullah. Apabila disebutkan pada mereka, ayo ke sini minta istighfar kepada Rasulullah. Coba kalimat ayatnya jelas ya, kalimatnya. Silakan Bapak-bapak buka surat Al-Munafiqun. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah. Mari ke sini, yastaghfir lakum Rasulullah beristighfar untuk kalian. Apa yang mereka lakukan? Lawwam ru'usahum. Mereka memalingkan wajah, tidak mau datang ke Nabi. Coba berapa banyak orang seperti itu. Ya Bapak Imam, anak muda sekarang gagah-gagahan, sok keren-kerenan, salat gak pakai songkok. Hati-hati, mungkin ini jadi pesan juga buat saya. Ya, kenapa? Oh, ini simbol loh. Akhirnya dipertahankan sampai saat ini para orang tua-tua. Loh, ini simbol loh. Sarung, simbol sunnah linih. Ya, sunnah sedikit aja lah untuk menghidupkan sunnahnya Nabi, menjauhi bid'ah. Thariqah, semuanya berawal dari thariqah. Tata cara belajar, metode. Apa metodenya? Belajar syariah, tadi fikih disebutkan. Bahwa Islam, apa itu Islam? 5 rukun Islam. Harus punya guru. Ngaji aja punya guru. Apa itu iman? Hari ini anak muda berapa kali dan saya sering mengisi materi tentang tauhidah, tentang Ahlussunnah, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Saya selalu tanya, hafal nggak 20 sifat? Nggak ada yang hafal 20 sifat. Padahal ini mayoritas yang ikut materi itu ada yang dari pelosok-pelosok Seram, pelosok Buru, pelosok di negeri Maluku. Nggak tahu sih 20 sifat. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalaf. Nggak ada yang tahu. Kan ini berarti menunjukkan ajaran tidak thariqah. Kembali pada metode ajaran. Sahlah dan benarlah sadaqa Rasulullah ketika beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Iya, fitrah. Betul, fitrah. Tapi apa? Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunassiranihi. Bapak-bapaknya, Nabi tidak bilang ibu-ibunya. Tapi Nabi cuma bilang bapak-bapaknya yang menjadikan dia Yahudi
atau Nasrani atau Majusi. Bapak yang dimaksud apa? Yaitu bapak yang memang bapaknya kandung, dengan metode si bapaknya yang cuek dalam ajaran, cuek tidak mau mengajarkan anaknya agama. Yang kedua adalah bapak pendidikan, disekolahkan tidak dengan cara thariqah agama, tidak disekolahkan dengan para tuan-tuan guru. Kalau zaman dulu tuan guru anak dititipkan langsung ke tuan gurunya si pemilik ilmu. Zaman dulu memang tidak ada sekolah, langsung ke tuan guru. Dan itu bukan hanya ceritanya tabi'in dan para sahabat, tidak. Para ulama-ulama kita, para tetua-tetua kita, para sepuh-sepuh kita itu dulu itu belajar, misalnya dari ini berangkat ke pulau ini, itu cuma mau berguru dengan satu guru. Kan begitu Bapak ya? Kalau salah cerita tolong koreksi. Tapi pada kenyataannya seperti itulah metode di Maluku ini. Langsung ke tuan guru. Tapi sekarang orang cari sekolah, bonafit, harga mahal, metodenya juga tidak tahu, tidak kenal guru, tidak kenal, apalagi ditambah sekarang cara belajar mengajar via webcam, via Zoom, tidak bisa ketemu, belajar imam. Berarti pada poin yang ketiga, apa itu ihsan? Ketika ditanya, si anak pun tidak ngerti apa itu bentuk ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Jelas-jelas kalimatnya, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Apa beribadah? Tidak hanya ibadah mahdoh, 5 rukun Islam dan diperkuat dengan 5 waktu sholat, tidak, tapi 24 jam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu kehidupan 24 jam ini, kalau nggak kenal Allah, ini tergantung didikan, tergantung tuan gurunya, tergantung bapaknya, pendidikannya, dan terakhir lingkungan, bapak lingkungan yang membuat dia menjadi ya Wahabilah juga ditambah bisa jadi, ya liberal lah, sekuler lah, Khawarij lah. Ini yang saya sebutkan ini adalah 72 golongan di luar kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kelompok 72 itu tidak disadari oleh kalangan muda dan semuanya mengikuti kelompok Khawarij, mengikuti kelompok musyabbihah, kelompok yang memfisikkan Allah, kelompok yang membuat Allah nyata seperti seakan bisa dipegang. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi kedatangan kami adalah pertama memperkuat tali silaturahmi, mengenalkan kepada, kembali menguatkan, bukan mengenalkan, tapi kembali mengulang memori bapak-bapak bahwa kita punya, sehingga ajaran itu bertahan. Maka mohon dari kami meminta kepada bapak-bapak untuk melanjutkan generasi kepada anak muda, belajar kepada tuan guru. Jika tidak ada tuan guru, carilah mereka para rabbani, para ulama-ulama yang betul-betul keimanannya, dengan catatan syarat sanad silsilahnya tidak dengan mencuri. Sanad silsilahnya tidak dengan mencuri. Bagaimana konsepnya? Mari saya jelaskan. Ada Wahabi, ada Khawarij. Belajar sanad Quran dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia mengkafirkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai gurunya. Maka dia adalah pencuri. Berapa banyak anak muda seperti itu hari ini belajar dengan Khawarij,
Si Khawarijnya belajar sanad ilmu Quran dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sudah dapat sanad ilmu Quran, dia balik mengkafirkan gurunya. Ini layaknya seorang anak yang coba mengkudeta bapak. Jadi kalau ada bapak pun anak mau bunuh bapak, berarti memang anak ini durhaka dunia akhirat. Dan memang kenyataannya seperti itu. Nauzubillah min. Tidak hanya Quran, ilmu fikih. Berapa banyak Khawarij belajar kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah, mengatasnamakan fikih Syafi'i, mengaku Hambali, mengaku Hanafi, mengaku Maliki, tapi mereka mencemooh, mengkafirkan, membid'ahkan gurunya sendiri. Ini yang dimaksud sebagai ilmu silsilah pencuri. Sekali lagi, untuk kesekian kali lagi, pada poin yang berikutnya, yaitu anak muda, bapak-bapak, mengingatkan kepada anak muda untuk betul-betul mencari para tuan-tuan guru, menyambung sanad silsilah dengan keikhlasan, menyambung keilmuan, menyambung keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaha syaikhun wa 'alal muridi ta'atu syaikhihi. Dan hendaklah seorang murid taat kepada syekhnya, taat kepada gurunya, bukan mengkultuskan, bukan mentuhankan guru, tapi layaknya seorang anak yang tidak bisa membuang orang tuanya. Itulah hakikat murid yang taat kepada guru. Tapi Khawarij ataupun kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah menuduh para kaum sufi adalah penyembah guru, penyembah kubur. Sebagaimana apa? Wa ta'atul muridi lisyaikhi ka ta'atil ma'mumi lil imam. Taatnya murid kepada syekh sebagaimana taatnya makmum kepada imam. Jika imam salah, cukup dengan menyebutkan subhanallah, cukup dengan menyebutkan bahasa yang lembut, cukup dengan menyebutkan pengingatan yang enak didengar, bukan dengan kafir, bid'ah, sesat itu tidak. Tapi kalau bapak imam salah, jamaah cukup menyebut subhanallah. Selama bapak imam tersebut menjalankan sholat sesuai perintah Allah, dan selama guru menjalankan perintah Allah, maka murid harus. Bagaimana dalilnya? Dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya orang tua mengajarkan yang tidak baik, maka jangan ikuti. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauli mereka dengan kehidupan yang baik. Catatannya di akhir ayat disebutkan wattabi' dan ikutilah, wattabi' sabila dan ikutilah jalan, garis miring sosok, garis miring tokoh, garis miring guru, garis miring mursyid. Man anaba, yang mursyid tersebut ingat kepada Nabi, yang Nabi tersebut selalu berbicara tentang ingat kepada Allah. Mungkin ini yang bisa disampaikan sebagai pelengkap dari Ustaz Erwin Mutanubur. Jika ada salahnya, saya pribadi mohon maaf kepada bapak-bapak semuanya. Kedatangan kami juga sungguh sangat merepotkan. Dan jika ada benarnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi dan diajarkan kepada guru kami, yang guru kami pun mengajarkan kepada kami apa yang itu disebutkan, dan itu pula yang kami sebutkan.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.